Woi, gabut yuk. Balik lagi bareng Ara di sini yang siap nemenin kegabutanmu. Masih belum bisa move on dari si pencuri keren Ryan Reynolds. Ara kembali membawakan film action komedi yang kali ini bertemakan game. Dijamin bakal mind-blowing banget deh film yang satu ini. So, langsung saja, let the story begin. People who wear sunglasses are heroes. Dibuka oleh narasi dari si aktor keren yang memperkenalkan kota tempatnya tinggal, Free City, di mana orang-orang berkacamata merupakan pahlawan di tempat itu. Meski terjadi tembak-tembakan dan kekacauan di mana-mana, Good morning, Goldie. Guy mengawali harinya dengan penuh ceria. Dengan secangkir kopi seperti temannya, mereka melangkah dengan semangat menuju bank tempat mereka bekerja. Guy curhat bahwa ia hanya kekurangan satu hal dalam hidup sempurnanya di tempat itu, yakni wanita idaman yang tak kunjung muncul. Di tempat lain, seorang wanita yang baru saja mendapatkan map berisi titik lokasi video klip yang dicarinya. Wah, wanita ini sampai hafal dong dialog dari para warga yang ia temui. Well, kecuali Guy yang tersepona olehnya dan menjawab berbeda. Mengabaikan saran temannya, Guy nekat mengejar wanita itu, meski wanita itu merupakan pahlawan berkacamata. Wanita yang baru lockout dari gamenya itu auto ditegur oleh pelayan kafe karena sudah mau tutup. Sedangkan Guy kembali menjalani harinya. Meski kini ia malah memesan cappuccino dan membuat suasana seketika menjadi mengerikan. I just thought I'd... Berusaha mencairkan suasana, ia pun menerima kopinya yang seperti biasa dan berlalu dari sana. Saat mengalami perampokan kembali, ia melihat si cantik di luar sana. Hal itu membuatnya nekat mau minjem kacamata milik si pahlawan. Hi! What'd you say? Meski sempat dijatuhkan, Guy malah membuat pemain itu meninggoy dalam usahanya merebut kacamata yang berhasil ia dapatkan. Where you going? Wow, semua jadi berbeda ketika ia memakai kacamata itu. Gak hanya berhasil mendapat medkit, ia juga berhasil mendapat uang yang luar biasa banyak yang kini membuatnya bisa membeli sepatu impiannya. Perkenalkan, Keys and Mouser, dua orang yang bekerja di Tsunami, developer dari game Free City. Melihat anomali di mana seorang pemain terbunuh oleh NPC, mereka memutuskan untuk masuk dan mengusir pemain yang memakai skin NPC tersebut. Ya, dikira pemain biasa sih guys. Dan di sanalah mereka sekarang saling berhadapan. Mouser memuji skin keren yang dimiliki Guy karena Free City tidak pernah menciptakan skin tersebut untuk pemain. Guy merasa tersanjung tentunya karena kulitnya dibilang bagus. Well, karena nggak bisa disuruh lepasin skinnya, mereka kini terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Come on, blue shirt. Guy mencoba menggunakan item spesial dari sepatunya, tapi ouch! Too high. Mentang-mentang developer malah pakai coding yang mengantar mereka tepat ke hadapan Guy dong. Keys luar biasa bingung karena meski Guy sudah mereka bereskan, jumlah pemain online nggak berkurang sedikit pun. Mouser meyakinkan temannya bahwa Free City cuma lagi nge-glitch dan jangan sampai ngomong ke Antoine, si CEO, karena pria itu lagi fokus sama sequel Free City yang udah mau diluncurin sebentar lagi. Keys dan Millie ternyata adalah dua orang sahabat jenius pembuat game Life Itself yang berpusat pada perkembangan AI dari para NPC. Wah,
Keys yang baru pulang dikagetin oleh Millie yang bersikeras bahwa Antoine mencuri AI game mereka untuk dipakai di Free City. Lain halnya dengan Keys yang berkata bahwa Antoine hanya membeli dan menjual game mereka. Titik, tidak ada pencurian. Kembali memulai gamenya tepat di peta yang ia miliki, Millie dikejutkan oleh Guy yang berhasil mengikutinya. Mereka pun terpaksa pergi karena ketahuan oleh para penjaga. Si polos Guy terus ngintilin Millie, tapi gadis itu nyuruh Guy balik lagi saat levelnya udah lebih dari 100. Dan Guy memutuskan untuk menjadi good guy agar dapat mengumpulkan poin dan naik ke level. Dengan penuh semangat, Guy berusaha menjadi orang baik dan mulai menolong orang. Well, sesama NPC lebih tepatnya. Dalam sekejap, ia menjadi orang kaya dan menjadi trending karena mengalahkan banyak pemain dalam skin NPC-nya. Guy kembali ke bank dan menemui temannya, Buddy. Ia sedang membujuk Buddy untuk merubah hidupnya dengan memakai kacamata seperti dirinya. Tapi Buddy tak kuasa melawan codingnya. Tak hanya itu, ia berhasil merubah sudut pandang wanita seksi ini. Yeah, do whatever you want to do. Change your mind. Sementara Millie berhasil membujuk Keys untuk membukakan jalan baginya agar bisa masuk ke dalam rumah itu. Millie berhasil menemukan klip yang dicarinya, tapi ups, pemain itu memasang jebakan sehingga Keys tak dapat membantunya. Wow, guys hadir dan nge-backup Millie. Keys bingung karena Millie bicara sendirian, secara nggak ada pemain lain di sana. Iya, jijik banget nih ekspresinya si Guy. We're doing great. You should definitely go! Dengan kerjasama yang luar biasa, Guy dan Millie berhasil meloloskan diri. Wow, ini dia nih CEO Tsunami, Antoine yang gayanya hype abis. Ia melarang Mouser menghapus Blue Shirt Guy karena berhasil mendongkrak rating gamenya. Ia juga mengabaikan usulan Keys untuk membuat game original yang baru dan malah ngebujuk pemuda cerdas itu untuk join ke tim programmer. Yang tentunya ditolak karena Keys lebih betah duduk di kursi technical support. Guy menunjukkan koleksinya pada Millie dan membuat gadis itu makin penasaran dengan dirinya. Guy lalu membawanya ke taman favoritnya dengan Buddy dan mentraktir es krim bubblegum yang secara mengejutkan merupakan favorit Millie. Millie luar biasa bingung karena semua hal favoritnya sama dengan pria itu. Mulai dari lagu pop klasik, es krim, sampai ayunan. Dan hubungan mereka makin dekat nih. Iya, NPC aja punya pacar. Kamu gimana, Blo? Millie terpaksa keluar karena kedatangan Keys. Pemuda itu langsung meracau karena ia menemukan kode game mereka pada Free City. Lebih tepatnya, pada diri Guy yang selama ini mereka kira adalah hacker berskin NPC. Guy ternyata merupakan NPC itu sendiri. Tapi Millie berkata bahwa itu buruk karena membiarkan pria tidak nyata berumur 4 tahun itu mendekatinya. Euforia itu padam saat Keys sadar bahwa sequel Free City merupakan cara Antoine untuk menghapus jejak kode mereka karena game itu akan dirombak sepenuhnya. So, mereka punya waktu 48 jam untuk menemukan bukti di dalam game kalau mau menghentikan Antoine. Hi. Hey, hi. Look, I have to tell you something really important. Okay. Mills pun terpaksa mengungkapkan fakta tentang dunia itu serta jati diri Guy yang sesungguhnya. Guy tentunya terpukul dengan fakta di mana dunianya bahkan eksistensinya hanyalah palsu. This street! It's
Putus asa, Guy mendatangi Buddy yang ternyata menguatkan Guy. Best buddy ever emang nih si Buddy. Ia bilang, emang kenapa kalau semuanya palsu? Yang penting saat ini adalah nyata baginya. Momen berharga di mana ia menyemangati temannya yang lagi ngedown. Bersama Buddy, Guy dengan mudah memasuki rumah pemain yang menjadi incaran Millie selama ini. Hanya karena Buddy kenal dengan satpam rumah itu. Are you blue shirt guy? Dan wow, turns out si nerd berusia 22 tahun yang masih tinggal di rumah ibunya ini fans berat si Blue Shirt Guy, aka Guy. Lihat kan, dikasih gitu aja dong. Almost dirty. What about a little Thanos glove? Do not touch that sock! I swear to God, if you touch that. Guy mendatangi Millie yang lagi DC. Tadi manggil-manggil, giliran Millie masuk kaget sendiri. Guy menyerahkan video klip yang berhasil diambilnya tadi. Di YouTube sendiri orang-orang ramai membahas tentang Guy dan mulai merubah pola pikir mereka tentang pentingnya NPC sebagai karakter tambahan. Hal itu membuat Antoine geram. Semua sibuk membahas Guy dan membuat pemesanan sequel Free City menurun hingga 60%. Antoine yang akhirnya tahu siapa Guy sesungguhnya, kini malah menyuruh Mouser menjalankan idenya, yakni meribut server agar perkembangan AI Guy kembali ke titik awal. Singkatnya, ia mau memusnahkan bentuk kehidupan AI pertama yang pernah ada. Ya, baru juga bilang kalau dia pernah lihat air terjun itu. Mouser membuat dunia itu berhenti dan Guy pun terhapus karena Mouser meribut Free City. Ya, Guy kehilangan ingatannya meski Millie sudah menemuinya. Kiss yang menelusuri kode Guy menemukan fakta bahwa perkembangan AI Guy tak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan server literally. Pria itu pun mengirimkan video yang menjelaskan semua hal itu. Kiss merancang karakter Guy sebagai pria yang memiliki wanita idaman yang didasarkan pada karakter Millie, sehingga ia yakin bahwa Millie mampu menghidupkan Guy kembali. Millie nekat menculik Guy dan memaksanya memakai kacamata. Tak hanya itu, ia juga berhasil membawa ingatan Guy kembali. Guy langsung membawa Millie ke rumahnya dan menunjukkan pantulan dunia game Millie yang coba disembunyikan Antoine ternyata berada di seberang pantai Hitman. Millie meminta bantuan Kiss, tapi pemuda itu khawatir karena Antoine akan melempar semua yang ia miliki untuk menghalangi Millie. Well, Guy punya solusi untuk itu. Ia membuat revolusi besar. Dengan bantuan Millie, ia berhasil meyakinkan para NPC untuk berhenti menjadi karakter sampingan dan melangkah menuju dunia baru di seberang laut, di mana mereka bisa bebas, dan hal itu harus mereka perjuangkan bersama. Para NPC ini sukses membuat Antoine sakit kepala. Mereka bahkan tidak memiliki apapun, seolah seluruh NPC mogok kerja. Dan di sanalah mereka nongki santuy di dalam kafe. Aduh, sebagai karyawan Tsunami, Mouser kini menjadi musuh terbesar mereka. Kiss berusaha sebisa mungkin untuk nge-backup Millie dan Guy. Sedangkan Mouser kini mulai mengendus sikap mencurigakan Antoine. Kiss yang berhasil ditemukan Antoine sudah muak dengan kebohongan sang CEO yang selalu berkelit dari gugatan Millie. Ia pun membangun jembatan khusus menuju laut lepas. Thanks, Kiss. Setelah menendang Millie dari game dengan menghapus seluruh akun pemain, Kiss dengan pintar membuat aktivitas Guy tetap bisa disaksikan melalui streaming. Antoine menjatuhkan bom baru yang bahkan pengkodeannya belum selesai. Dude, si Guy 2.0. Wow,
Buddy datang dengan niat menolong Guy, tapi malah tersepona sama Dude. Nah kan, nyusul rebahan di jalan deh tuh. Dude jelas mengungguli Guy dalam segi kekuatan. Come on, man. Get up! Mauser mengaktifkan pukulan maut yang secara mengejutkan berhasil ditepis Guy. What the shit? It's a lightsaber, dude. Guy juga berhasil membalikan keadaan. Sayangnya Dude melawan balik. Dan Buddy melemparkan kacamata Guy yang tadi terlepas. Guy malah makein kacamata ke Dude dong. Wah, cara baru untuk menang nih. Kehabisan akal, Antoine menuju ruang server dan nekat menghancurkan server Free City. Ia mengabaikan Keys yang kini sadar bahwa Tsunami memang mencuri game Keys dan Millie. Ya, Buddy hancur. Menyaksikan kepergian Buddy membuat para security di dunia nyata tidak sadar bahwa Millie menyusup ke tempat itu. Tepat di ujung jembatan yang putus, Guy menghilang. Ia membuka dunia baru dong. Dunia hijau di mana build game asli Millie dan Keys berada. Millie berhasil membujuk Antoine untuk menaruh kapaknya karena ia hanya ingin para NPC-nya hidup. Apa semua sudah selesai dengan jalur musyawarah mufakat? Oh, tentu tidak, Marisol. Penjualan Free City 2 kini merosot jauh sementara sang CEO digondol paksa dari singgasananya. Untuk Live itself yang kini dinamakan Free Live, grafiknya terus mengalami peningkatan pengunjung dengan Mauser yang kini hadir untuk membackup dua sahabat ini. Mauser yang tahu kisah Keys mendorong temannya itu untuk mendekati Millie. Tapi dasar Millie yang gak peka, dia malah memilih menemui Guy. Tanpa diduga, Guy menyuruhnya kembali ke dunianya karena ia hanyalah bentuk surat cinta bagi Millie dari sang penulis di dunia nyata. Akhirnya sadar juga nih orang. Ia langsung menyusul Keys dan tanpa bicara, perasaan dua anak manusia ini saling tersampaikan. Guy yang sedikit kesepian kembali bertemu dengan teman satpamnya dan demikianlah film ini ditutup. So where's the bank? Wow, satisfying banget sih dan beneran mind blowing kan? Nah, siapapun kita nggak perlu superpower loh untuk membuat kita bisa menjadi seperti Buddy yang selalu ada untuk kawannya. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. So, sampai jumpa di next video dan terakhir, salam pecinta film.